Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pembacaan ratib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tidak henti-hentinya mari kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah Allah juga tiada henti-hentinya, bahkan tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinan kita seperti malam hari ini. Kita semua bisa bersama-sama duduk iktikaf kembali, bisa bersama-sama bermuajahah, bersilaturahmi, berkumpul kembali di Masjid Agung Baitur Rahim ini untuk melaksanakan kegiatan rutinan kita pembacaan Ratibul Hadat setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, pembacaan ratib dan doa-doa kita semua diridhai oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barokah kita mensyukuri nikmatnya Allah, mudah-mudahan nikmat itu selalu ditambah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, sering kami sampaikan, ketika kita mensyukuri nikmatnya Allah itu pasti nikmat itu akan ditambah. Tetapi ketika nikmat itu tidak kita syukuri, kita tidak bisa berterima kasih kepada Allah, maka bukan ditambah pada Allah, tetapi akan sebaliknya. Ya, tetapi akan sebaliknya. Azabnya Allah lah yang akan datang. Maka Bapak Ibu, mensyukuri nikmatnya Allah, bisa mensyukuri nikmatnya Allah, itu adalah sebuah kenikmatan, dan hidup itu akan menjadi nikmat dan hidup itu akan bahagia. Ketika kita mensyukuri nikmatnya Allah, ketika kita pandai bisa bersyukur, maka hidup itu akan tentram dan hidup itu akan bahagia. Gak gampang susah, gak gampang mengeluh, gak gampang sambat, gak gampang bersuluk. Ketika kita pandai bersyukur. Tetapi ketika kita tidak bersyukur Bapak Ibu, maka akan sebaliknya, azabnya Allah akan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, kadang-kadang kalau hari ini kita bisa kaya, mungkin besok bukan kaya lagi kita. Miskin mungkin. Hari ini kita ada duit, mungkin besok tidak ada duit lagi. Karena mungkin ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, prinsip dalam dalam hidup itu, jadikan seperti kedua kaki. Jadikan sebagai gambaran sebagai kedua kaki. Ya. Kaki ini ketika melangkah bapak-bapak ibu, kanan ketika kanan yang di depan dia tidak merasa bangga. Ketika kanan kaki yang satunya berada di depan, kaki yang di depan ini tidak merasa bangga, dan kaki yang di belakang tidak akan merasa malu. Kenapa? Karena mereka berdua sadar suatu saat ini pasti akan gantian. Mereka sadar suatu saat akan gantian. Begitupun dalam kehidupan. Ketika kita kaya dan ketika kita mempunyai jabatan dan ketika kita di atas, jangan pernah sombong. Karena
suatu saat mungkin akan sebaliknya. Orang lain yang dulu terpuruk mereka akan diangkat, dan kita yang mungkin sekarang akan yang terpuruk. Karena apa? Ibarat kaki ini Pak, ketika kanan di depan dia tidak akan bangga, yang kiri di belakang dia tidak akan malu. Tapi awas, kaki kiri bisa berada di depan dan kaki kanan bisa berada di belakang. Itu gambaran daripada hidup Bapak. Maka syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Ketika kita bisa mensyukuri nikmatnya Allah, pasti insya Allah hidup itu akan bahagia, dan insya Allah hidup itu akan damai. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita juga melanjutkan kegiatan rutinan kita. Maka kemarin waktu beberapa hari yang pertemuan yang kemarin saya sampaikan kata di hadis itu, ahabul a'mal adwamuha wa in qalla. Ya, amal yang paling dicintai itu adalah apa? Adwamuha wa in qalla. Amal yang selalu langgeng, ya, selalu istiqomah, yang selalu rutin meskipun itu cuma sedikit. Ya, wa in qalla, meskipun itu cuma sedikit. Ya, ahabul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai pada Allah itu adalah amal yang langgeng, terus rutin, ya, terus istiqomah meskipun cuma sedikit. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun kita diundang kita diundang hafsiyah, pembacaan salawat, kita diundang ada maulid Nabi, ketika bersamaan dengan Ratibul Hadat, kita mengadakan Ratibul Hadat terlebih dahulu. Setelah itu baru kita menghadiri undangan. Karena apa? Kita mengikuti ahabul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dicintai pada Allah itu adalah amal yang selalu rutin, selalu istiqomah meskipun itu kadang sedikit. Dan ketika Bapak Ibu, panjenengan semua bapak-bapak ibu-ibu punya wiridan, punya zikir, punya aurat, punya apa kegiatan yang rutin, maka ambil yang kemampuan kita, kemampuan kita Pak. Jangan pokoknya ambil semua, tidak kuat. Ya. Maka apa kata Rasulullah? Ya ayuhannas khuzu minal a'mal ma tutikuna. Wahai manusia, wahai orang-orang, ambillah suatu amal itu ma tutikuna, yang kamu mampu. Jika mampu, jangan coba-coba. Ya. Kalau tidak mampu, jangan coba-coba. Mampu ini bisa seperti itu, Pak. Mampu dalam melaksanakannya, mampu juga dalam. Ini kadang-kadang ada orang itu yang punya amalan akhirnya ngeblank. Ya, ngeblank nggak kuat. Karena apa? Mungkin karena amalan itu, zikir itu, kadang-kadang aurat itu ada khodamnya. Mungkin ada khodamnya. Bapak-bapak ibu itu ada subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau umpama ibu-ibu kadang-kadang diijazahin orang sudah, kalau kamu ingin enak, baca bismillahirrahmanirrahim 1000 kali setiap hari. Oh, mulai ibu ingin saking inginnya enak, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Awas, kadang-kadang seperti itu ada kodamnya. Hikmah kuat apa? Ngeblank. Maka apa kata Rasulullah? Ya ayuhannas khuzu minal a'mal ma tudikuna. Wahai manusia, wahai orang-orang, ambillah amal itu semampumu. Kalau bapak-bapak ibu bisa istighfar 100 kali, bisa salawat 100 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali, umpama seorang, ya sudah lakukan. Agak utang aja ya Wahab ya Razak ya Fatah ya Alim, agak la haula wala quwwata illa billah, mampu, ya sudah. Kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Karena apa Bapak Ibu? Ya kita khuzu minal a'mal ma tudikuna. Ambillah dari amal-amal itu sekuat kita, semampu kita, mampu kita mengerjakannya, dan mampu asal di dalam hati, mampu asal di diri kita. Ya, jangan hatinya ini api yang puncak ngamal bismillah dikunjung tambah bengong kayak apa, tambah lamun saja. Nah, ajak tempat tabu, mending tempat langsung berhenti. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita mengadakan kegiatan
menanyakan jamnya jam berapa. Insya Allah mudah-mudahan mereka bisa bergabung, karena tadi siang saya mengisi pengajian Sebarus di dekat di sana, dan saya sampaikan bahwa kita ada kegiatan seperti ini dan sepertinya ada yang minat untuk bergabung. Mudah-mudahan bisa bergabung dan bisa kita istiqomah melaksanakan kegiatan rutin seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit menambah ilmu kita, agak malam sedikit karena isanya sudah molor ya. Isanya lagi molor, jadi kegiatan kita juga agak molor. Biasanya jam 9 kita sudah selesai. Sedikit saja Bapak Ibu meneruskan kajian kita. Kemarin sudah selesai rukun daripada sholat. Ketika rukun dari sholat, ketika kita salam juga kemarin sudah kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah kita assalamualaikum warahmatullahi sudah menengok? Apakah assalamualaikum warahmatullahi baru nengok? Kemarin sudah kita bahas. Ya, kemudian ketika kita salam kemarin, apakah niat kepada kanan itu apa? Niat kepada kiri kemarin sudah kita bahas semua. Selanjutnya itu rukun daripada sholat sudah selesai semua, dan bahasan-bahasannya dan tafsiran-tafsirannya sudah kita bahas semua. Bab selanjutnya syurutun niat, syarat-syarat daripada niat. Karena kemarin rukun daripada sholat kemarin yang pertama adalah niat. Syaratnya niat ketika sholat itu apa? Syarat niat, kadang-kadang kita niat, ada yang usolli zuhri saja mungkin, ada yang mungkin usolli lillahi ta'ala saja mungkin. Apakah syarat daripada niat? Syarat daripada niat ketika sholat. Yang pertama, in kanat as-sholatu fardhan wajib al-qasdu wa ta'yin wa niyatul fardhiyah. Apabila sholat itu adalah sholat fardu, berarti asal apa? Zuhur, asal maghrib, isya, subuh. Apabila sholatnya sholat fardu, maka syarat daripada niat wajib al-qasdu yang pertama. Wajib qasdu. Qasdu itu apa? Nyengaja. Usolli. Wajib usolli. Yang kedua, wa ta'yin. Ta'yin itu nyatakan. Ini sholat apa? Ya. Sampai itu ta'yin sholatnya sholat zuhur, apakah sholat asar, apakah sholat maghrib, apakah sholat asar, wajib disebutkan. Wa niyatul fardhiyah, dan niat fardu, berarti usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, lillahi ta'ala ma'amman lillahi ta'ala atau imam lillahi ta'ala. Sudah. Kalau sholatnya sholat fardu, maka tiga ini yang wajib. Qasdu, kemudian ta'yin, kemudian niyatul fardhiyah. Wajib qasdu, wajib nyengaja. Usolli kan saya sengaja sholat. Saya sengaja sholat. Qasdu nyengaja. Yang kedua ta'yin, jelaskan sholat sampai ini sholat apa? Zuhur, apa asar, apa maghrib, apa subuh. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu maghrib. Niyatul fardhiyah fardu. Tiga ini yang wajibnya kalau umpama ada rakaat atau apa salah rakaatin atau apa namanya arba rakaatin itu di sini kalau di sini tidak menjadi sebuah kewajiban. Ya, soalnya kalau tidak ada atau sudah pada mengenai kata. Itu yang pertama. Yang kedua, in kanat sholatu naflan. Apabila sholat itu sholatnya sholat sunnah, ya, lahu waktu, sholat sunnah yang mempunyai waktu, au sababun, atau sholat sunnah yang mempunyai sebab. Sholat sunnah yang mempunyai waktu itu seperti sholat Idain, sholat hari raya, itu kan ada waktunya. Hari Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Zulhijjah, itu kan waktunya. Atau au sababun, ya, sunat atau sholat muakkad tadi, sholat Idain, kemudian sholat rawatib, ya, sholat rawatib ba'diyah, qabliyah, ya itu. Kemudian yang mempunyai sebab wala waqta laha, seperti sholat istisqa,
saja. Mungkin kami setelah sholat isya langsung geser ke musola An-Nur, kita ada istimewa di di musola An-Nur, sholat taubat, tasbih dan sholat hajatnya. Kemudian malam Senin kita di Masjid Al-Falah Barat. Jadi kalau bisa diusahakan kita sholat isya berjamaah di Masjid Al-Falah, karena biar kita tidak terlalu malam. Ya, kita tidak terlalu malam, jadi langsung sholat isya berjamaah di Masjid Al-Falah Barat. Nah, ini sholat tasbih. Kalau dia sholatnya sholat sunnah seperti sholat tasbih, maka apa syarat daripada niat? Wajib al-qasdu wa ta'yin saja. Maka wajib qasdu dan wajib ta'yinnya saja. Usalli sunnatal tasbihi, usalli sunnatal hajati, usalli sunnatal ba'diyah, usalli sunnatal qabliyah. Hanya dua saja yang diwajibkan ketika dia sholat sunnah. Ya, qasdu wa ta'yin. Enggak ada fardiyahnya. Karena apa? Ini sholat sunnah. Ya. Enggak perlu musolli sunat tasbih, atau kalau bapak ibu musolli tasbih juga langsung seperti itu boleh. Karena apa? Yang diwajibkan itu ada. Yang ketiga, wa in kana naflan mutlaqan. Kalau umpama sholatnya sholat sunnah mutlak yang enggak ada sebabnya, enggak ada waktunya, pokoknya kita udah sholat langsung sholat sunnah. Maka apa wajib daripada syarat itu? Wajib al-qasdu faqat. Maka wajib hanya niat menyengaja saja. Misalnya sunatan mutlaki, ya sudah, lillahi ta'ala Allahu akbar. Kalau sholatnya sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, yang nomor 2 tadi, maka wajib al-qasdu wa ta'yin saja. Itu syarat-syarat daripada niat. Selanjutnya terakhir Bapak Ibu, biar besok kita ada bab syarat wa syurutul Fatihah. Syarat-syarat daripada membaca Fatihah. Karena Fatihah itu menjadi rukun, tidak dikatakan sempurna dan tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Fatihah. Ya, la sholata liman la qara'a Fatihah. Tidak ada sholat, tidak dibilang sah sholatnya orang yang tidak membaca Fatihah. Syarat Fatihah itu apa? Yang pertama tertib tertib. Ya, tertib Bapak Ibu. Jadi dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Makasih alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir Rahim. Maksud tertib. Ya, harus dari satu Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayat minha, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat daripada Fatihah. Maka mazhab Syafi'iyah membaca Bismillah itu wajib. Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillah ayat minha, ayat daripada Fatihah. Yang pertama harus tertib, harus betul. Yang kedua muwalah itu muwalah itu nudi-nudi. Apa nudi-nudi bahasa Indonesia? Berkelanjutan. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tahu baik kok. Saka Ar-Rahmanir Rahim. Saka sobo. Terus lanjut. Harus dia mualah. Harus langsung sambung, ya, langsung sambung. Yang ketiga, mura'atut tasdid, menjaga tasdidnya. Tasdidnya Fatihah ada berapa Pak? Ada 14. Silakan dihitung sendiri nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad di 12 pas 14. Ya, itu tasdidnya itu ada 14. Mura'atut tasdid, menjaga tasdidnya. Tidak boleh kok karena maka tasdidnya tidak diperbolehkan, atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya bukan yang saja. Kecuali kalau memang tidak bisa apa gelani
ada mulahnin muhimmi bil makna. Tidak apa? Alahni itu kepelatan. Kepelatan itu apa kepelatan itu? Ya seperti itu tadi. Ar-Rahmanir Rahim. Itu kan agak kepelatan sehingga bisa merubah makna. Maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Yang kedua, ini yang terkadang kita apa Bapak? Yang terkadang kita tidak pernah menjaga. Ayyusmi'a nafsahu qira'atahu. Hendaknya dia bisa mendengar sendiri bacaan daripada Fatihahnya. Jadi kadang-kadang kamu di sholat kira gugo, mungkin ya. Seharusnya syarat baca Fatihah, telinga kita sendiri itu bisa mendengarkan bacaan kita. Agak bisik-bisik sedikit loh. Tapi awas jangan terlalu keras sehingga bisa mengganggu was-was daripada sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya sekiranya kita ini bisa mendengar. Ini enggak kadang-kadang kita melihat ada orang tutup mulut saja. Dalam hati. Padahal apa? Qaulun wa af'alun. Ucapan dan pekerjaan. Surat itu kan gitu. Qaulun wa af'al. Ucapan dan perbuatan. Padahal diucapkan, bukan ke dalam hati. Enggak dalam hati. Maka itu bukan ucapan kalau dalam hati. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Ayyusmi'a nafsahu qira'atahu. Dia hendaknya dia bisa mendengarkan bacaan dia sendiri. Ya, agak bisik-bisik sedikit pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kita sendiri. Yang penting dalam hati akan kamu saya yang kanan kamu next aja bilang. Akhirnya yang kanan yang sebelahnya terganggu. Pokoknya sekiranya kita mendengarkan bacaan. Ini dilatih Bapak Ibu. Yang keenam, Allah yatakhallalaha zikrun ajnabiyun. Tidak disela-selain dengan zikiran yang lain yang tidak berhubungan dengan salat. Tidak disela-selain dengan zikiran yang tidak berhubungan dengan salat. Fatihah jangan disela-selain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Ar-Rahmanir Rahim. Maka tidak boleh. Tetapi ketika berhubungan disela-selain berhubungan dengan yang berhubungan dengan salat, maka itu diperbolehkan. Contoh, kan suatu salat tarawih imam itu cepat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Waduh, ini kalau saya menunggu imam amin, enggak keburu saya ini baca Fatihah. Maka ketika imam sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, awali saja Fatihah. Makmum langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Imam waladdallin, makmum apakah makmum yang sudah memulai Fatihah dari ulang lagi? Tidak, langsung lanjutkan maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kalau seperti itu diperbolehkan. Paham? Kalau disela-selain dengan mengucapkan aminnya imam, maka itu boleh. Atau umpama disela-selain dengan sujud sahwinya imam. Atau sujud sahwi, sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Ketika yang biasanya kalau kita ngaji itu yang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu umpama baca Iqra ya. Iqra bismillahirrahmanirrahim ya. Yang terakhir itu ya, yang terakhir ternyata imamnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terakhirnya itu kan ada yang membaca sujud tilawah. Maka kalau imam turun sujud tilawah, kita lagi baca Fatihah, kita ikut turun langsung sujud tilawah. Enggak, sujud tilawah itu enggak perlu rukuk, enggak perlu ini loh. Ketika dia waktu dia sudah ayat tilawah, maka langsung sujud tilawah, langsung berdiri lagi. Nah, ketika sudah berdiri, makmum tadi barulah melanjutkan daripada Fatihahnya. Atau disela-selain juga dengan kadang-kadang di Al-Quran itu apa yang di ayat di Al-Quran apa yang itu inna azabik azabik itu kemudian kita disunahkan doa Rabb Allahumma a'izni min azabik, ya Allah jaga saya dari dosa dan wahasibni hisaban yasira. Itu kan ada. Atau yang terakhirnya itu doa bala wa ana
untuk berdoa, bala wa ana ala zalika minas syahidin. Bala wa ana ala zalika minas syahidin. Ketika ada itu, maka di sela-sela Fatihah, di sela-sela seperti itu, maka tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Kalau tidak yang tidak berhubungan dengan sholat, maka itu tidak diperbolehkan. Mungkin itu Bapak Ibu yang